Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberi umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kajian 2 pekan yang lalu berkenaan dengan muamalah maliyah dengan subtema agar hutang menjadi berkah. Prinsip yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa berhutang itu diperbolehkan atau mubah. Tidak ada larangan orang untuk berhutang. Jadi prinsip pertama yang kita dapatkan adalah boleh manakala kita berhutang. Yang jadi masalah adalah atau jadi pemikiran buat kita adalah bagaimana agar hutang yang kita lakukan ini bisa membawa keberkahan buat kita dan juga buat orang yang berhutang maupun orang yang dihutangi. Kemarin sudah sampai pada poin yang pertama adalah pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat. Yang ini kemudian kita terskors sebentar karena menjawab pertanyaan tentang adanya gade, baik gade barang, gade mobil, gade motor maupun gade sawah. Beberapa prinsip sudah kita sampaikan tentang aturan-aturan gade menurut syariah. Semoga dengan ilmu yang sudah kita dapatkan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu tanggung jawab yang akan dipertanyakan kelak di akhirat adalah kalau itu berkaitan dengan ilmu adalah sejauh mana ilmu itu diamalkan, bukan sekedar sejauh mana ilmu itu dipelajari atau dipahami. Itu. Oleh karena itu, senyampang kita masih diberikan umur panjang, seandainya kita pernah melaksanakan gade ternyata itu kok tidak sesuai dengan tuntunan syariah, maka kita masih bersyukur kehadirat Allah karena kita diberikan umur, diberikan ilmu, kita tahu sehingga kita bisa bertaubat. Dan Allah sangat gembira, sangat senang menerima hamba-hambanya yang mau menuju kepadanya dengan mengakui kesalahan dan dosanya dengan bertaubat. Jadi prinsip yang pertama adalah di dalam hutang kita pemberi hutang tidak mengambil manfaat dari hutang yang diberikan. Ini mau jelas nggih? Ya, manfaat di sini bisa manfaat
material maupun non materi. Artinya bisa jasa, itu termasuk juga manfaat. Tidak boleh sama sekali kita mengambil manfaat atas hutang yang kita berikan, meskipun yang kita harapkan manfaatnya itu adalah mungkin bagi kita itu kecil. Kenapa? Karena akad hutang ini masuk kepada di sini ini adalah akad tabaruk sosial, yang tujuannya adalah ta'awun, tujuannya adalah menolong, bukan akad komersial yang diharapkan keuntungannya. Ada yang mengatakan muawadah, ada yang mengatakan tijarah, gitu, perdagangan. Sehingga hutang piutang itu bukan perdagangan, tetapi itu adalah tabaruk, itu adalah tujuannya ta'awun, untuk menolong orang lain. Cuma sekarang ini sudah mengalami paradigmanya, ini sudah bergeser jauh. Kalau zaman dulu sahabat mungkin tabi'in dan lain sebagainya, ini orang ini benar-benar tidak mudah untuk hutang, kecuali dalam kondisi yang kepepet terpaksa. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang bagaimana, Pak? Sekarang seolah-olah hutang ini menjadi apa ya? Kalau gaya hidup ya tidaklah. Budaya ya. Kalau budaya juga udah ngeri juga ya, udah menjadi budaya. Ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali orang ini mudah sekali untuk berhutang. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian di dalam transaksi hutang ini kemudian kita tidak didasari dengan ilmu yang benar, sehingga tujuannya akadnya hutang tetapi muncul manfaat, bahkan menjadi dilegalkan. Seseorang ini akadnya hutang, kemudian yang ngutangi minta mendapatkan tambahan dan masyarakat menerimanya, baik yang hutang maupun yang memberi hutang. Bahkan kadang itu menjadi syarat orang ngasih hutang, mau saya ngutangin sampean dengan syarat 1 juta nanti menjadi 1.200.000. Deal, dua-duanya ridho, seneng. Nah, ini yang seperti ini sangat mungkin mereka melakukan karena tanpa didasari dengan ilmu, begitu, sehingga menjadi masalah. Karena prinsip yang pertama adalah pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat. Sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, praktek yang terjadi, nah ini menjadi tantangan nih, setelah kita punya ilmunya. Sekarang kita coba, apakah praktek hutang piutang ini sudah sesuai dengan aturan syariat atau belum. Kita lihat misal praktek hutang piutang pada komunitas yang paling kecil di lingkungan kita, yaitu misal rukun tetangga atau RT-an. Atau kalau ibu-ibu biasa di dawis itu. Nah, ini setelah kita punya ilmu, kita coba untuk menerapkan. Di beberapa tempat itu ada semacam penghimpunan dana, baik itu RT-an maupun PKK. Kemudian setelah dana ini terkumpul dengan bahasa simpanan, gini apa betul? Orang menyimpan. Setelah menyimpan, nanti dana yang terkumpul oleh pengurus ini kemudian dipinjamkan kepada anggota. Nah, di sini dengan ilmu yang kita miliki, coba kita amati. Ketika dana ini dari 50, misal 50 anggota dalam satu RT, iuran nyimpen masuk kepada pengurus
Kemudian pengurus meminjamkan. Akadnya apa niku biasane? Pinjam kan? Menghutangkan kepada anggota. Kemudian hutang yang diberikan kepada anggota itu ada manfaatnya enggak yang diminta? Ada nggih? Nah, manfaatnya apa biasanya? Kelebihan. Artinya justru ini menjadi syarat boleh pinjam asal nanti pinjam misal 500 mengembalikannya harus 550 misal. Itu. Praktek seperti itu lazim apa mboten? Lazim. Dan ini hampir terjadi di mana-mana Bapak. Coba setelah kita mempelajari punya ilmu, kira-kira praktek yang seperti tadi itu menurut jenengan termasuk hal yang hak atau yang batil? Napa Pak? Batil nggih? Nah, sekarang kita tahu ternyata praktek seperti itu terjadi di lingkungan kita. Dan sangat mungkin yang mempraktekkan ini tidak tahu kalau hal itu melanggar syariat. Nah, tugas panjenengan sekarang yang sudah tahu, sekarang beritahu mereka. Karena dampak dari transaksi yang batil ini kan dulu sudah kita sampaikan. Mengerikan sekali itu dampaknya. Dampaknya ngeri Pak, nggak main-main. Maka kalau sudah seperti ini, kalau saya bertanya, tambahan dalam utang piutang itu disebut dengan apa? Riba nggih? Nah, ini kan sudah sepakat ini, berarti ilmu udah masuk nih. Utang piutang nggak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan namanya riba. Dosa riba itu mengerikan sekali, Pak. Iya. Lah ini yang praktek adalah bisa jadi istri kita atau kita sendiri di lingkungan karena kita tidak tahu. Maka kalau saya bertanya, tunjukkan kepada saya di Kecamatan Gombong ini satu RT yang terbebaskan dari praktek riba. Enten apa mboten? Kira-kira meskipun tidak disurvei, kira-kira mawon anak diteliti ya. Kira-kira nggak ada nggih? Ya ada. Kita naik lagi Pak, jangan di Kecamatan Gombong, se-Kabupaten Kebumen. Ada nggak satu RT saja? Tunjukkan kepada saya yang di lingkungan itu tidak ada praktek utang piutang, ada tambahan. Jawabannya mungkin hampir sama. Dereng ngonten Pak. Se-Jawa Tengah sama saja. Nasional sami mawon. Ini artinya apa Pak? Artinya bahwa sesuatu yang sebenarnya itu batil, melanggar syariat, ternyata sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Lah ini ngeri Pak. Ngeri. Ngerinya apa? Jenengan kalau tidak percaya, kalau saya sudah ngalamin lah. Jenengan sekarang sudah dapat ilmunya begitu. Pada saat ada kumpulan bapak-bapak atau ibu-ibu, jenengan pas ada waktu lain-lain, jenengan coba usul. Berani enggak? Iki enten lain-lain nggih. Usul Pak. Jenengan usul. Kira-kira jenengan akan dapat apa itu? Dapat penghargaan ya. Ya, akan dapat penghargaan nanti itu. Oh, jenengan menyampaikan, padahal Pak, jenengan menyelamatkan satu orang dari praktek riba, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya. Saya alhamdulillah di kumpulan RT saya sudah nggak ada. Nah, sekarang tinggal di kumpulan RT jenengan, di PKK panjenengan. Waduh, apot Pak. Ya memang apot. Ya, saya menyampaikan kayak gini dikira nggak berat kan, pelan-pelan banget ini.
Nek sing ora kuat yang jepat kok. Apa gitu ya ora entuk. Ya masalah bukan masalah, aturannya memang begitu. Kalau akadnya hutang jangan sampai ada tambahan. Titik. Lo PKK Pak butuh biaya. Gimana? Nanti kalau kita butuh beli buku ini alasannya banyak ya. Akhirnya iya ya. Nah ini kita cepat menyerah kalau begitu. Ya ada biaya lain-lain, kadang malah plesir bersama. Padahal Pak, ini kalau mau kita berpikir jernih nuwun sewu nih. Ini sebenarnya kelompok kecil tadi, misal mau RT-an, mau PKK itu, nuwun sewu nih, bukan berarti menyinggung tapi saya hanya mengamati. Biasanya ketika hari raya Idul Fitri ini terjadi tutup buku. Kemudian apa yang terjadi? Yang nyimpen banyak dapat apa Pak? Dapat jasa kan ya? Namanya jasa lah ya? Jasa. Misal 5% dari simpanan. 5% dari simpanan. Dalam 1 tahun lah. Ya misal 10 lah, 10%. 10% kebesaran enggak Pak Edi? Mboten ya, 10%. Berarti yang menyimpan paling banyak mendapatkan jasa paling banyak. Kalau yang bisa nyimpan paling banyak di situ kira-kira mohon maaf orang yang kaya atau orang yang miskin? Yang kaya. Berarti ketika lebaran tiba Pak, si miskin bingung mengembalikan hutang. Kalau tidak mengembalikan besok tidak boleh hutang lagi. Si kaya ini mengambil tabungan simpanannya dikasih tambahan 10%. Tambahannya dari mana? Dari hutang yang diberikan ditambah dengan manfaat hati. Lah ini Pak, ini yang terjadi. Sehingga yang konon katanya itu adalah kumpulan dengan tujuan sosial, tetapi kalau lihat prakteknya ini sudah bukan sosial lagi. Gimana sosial? Orang pinjam aja harus ada tambahan. Nah, monggo. Jadi PR kita, PR panjenengan setelah tahu jangan berhenti Pak. Monggo. Enggak apa-apa, sampaikan, selamatkan lingkungan kita. Pertama diri kita, kemudian lingkungan kita. Agar terbebaskan dari praktek utang piutang yang di situ ada tambahannya atau ada riba. Itu. Nah, nanti bagi yang sudah punya kemauan yang kuat, ingin menyampaikan kepada kelompoknya, butuh ilmu, boleh nanti sharing dengan saya, siap saya. Loh itu biaya 1 tahun gimana caranya? Ada jalan keluar, tidak mungkin tidak ada. Itu. Iya, pasti ada. Nah, jadi yang pertama agar hutang menjadi berkah adalah pemberi hutang jangan mengambil manfaat. Nah, ini ancaman pemakan riba besok kita bahas ketika kita sampai pada tema tentang riba. Yang kedua, hutang yang diberikan, ditransaksikan ini harus dipersaksikan dan tertulis. Landasannya Quran surat Al-Baqarah 282. Ini mohon maaf tidak lengkap nih. Ternyata Bapak-bapak, ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat ke-282 surat Al-Baqarah yang diantaranya memuat bagaimana hutang piutang itu harus ditransaksi, harus dipersaksikan atau ditulis. Coba Pak, ini itu ayat kalau dalam Quran yang sudah standar itu 1 halaman penuh. Jadi mulai atas sampai bawah 1 ayat, itu ayat terpanjang 282. Di antaranya memuat tentang
bagaimana agar hutang ini dipersaksikan dan ditulis. Nah, berkaitan masalah ini saya coba cari informasi, cari ilmunya. Ulama berbeda pendapat, khilaf. Jumhur sebagian besar ulama mengatakan bahwa perintah dipersaksikan dan tertulis ini hukumnya tidak wajib, tetapi hanya merupakan anjuran. Tapi kalau itu sudah menyangkut jumlah yang besar dan bisa membawa konsekuensi yang besar juga, maka perlulah untuk adanya saksi dan tertulis. Sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Jangankan ke utang piutang, tanah sudah diwakafkan oleh orang tuanya, tapi ternyata yang mewakafkan ini lalai. Ketika muwakif ini ikrar wakaf diterima oleh nazir, sudah ada teksnya tapi belum ditandatangani oleh nazir. Kemudian si pewakif ini meninggal dunia, jatuhlah kepada cucunya. Cucunya kemudian butuh duit, tanahnya sudah dipakai, bahkan sudah berkembang untuk yayasan lain pendidikan. Kemudian cucunya ini diprovokasi, kae mbiyen mbahmu ngone wakaf wis ikrar tapi urung ditandatangani neng nazir, jadi secara hukum urung sah. Wah, terus gimana? Jaluk bae. Apa nek jaluk aku menang? Ya mesti menang. Lo wong urung ditanda tangani. Itu terjadi, Pak. Terjadi. Banyak yang begitu. Itu. Sehingga sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Ini salah satu kenapa ya hutang yang bisa membawa resiko yang besar ini harus dipersaksikan dan tertulis. Itu. Lah nek hanya kecil aja tertulis jenengan arep ngutangi dulure ya, dulure wis kesu ora sida utang. Nanti ngeliat saksi Kang, ya kan? Nah, utang harus ditulis. Ya itu monggo ya. Ini jadi yang kedua adalah dipersaksikan dan tertulis. Kemudian bagi yang berhutang sejak awal niki nggih Pak nggih, sejak kita hutang maka kita harus punya niat. Aku utang niate nek wis mampu dilunasi. Apa ada Pak orang hutang niat tidak melunasi? Ada. Banyak nih. Ada. Malah banyak nih. Ada. Ya. Jadi agar hutang menjadi berkah, berniatlah melunasi hutang jika sudah mampu. Ada hadis riwayat Bukhari, siapa yang mengambil harta manusia, ini berhutang, disertai dengan maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, merugikan, tidak akan mengembalikan, maka Allah akan merusak orang itu. Nah, ini kan mulia sekali, Pak. Jadi kalau orang berhutang niatnya baik, tujuannya baik, digunakan untuk kebaikan, di situ keberkahan akan ada. Yang ngasih hutang juga dengan niatan tulus membantu saudaranya. Saudaranya sedang butuh dibantu. Itu. Pokoknya diutangi. Kita kan sering dengar konsep hutang. Nek akan ada orang hutang ya dihutangin. Nanti kalau tidak
mampu untuk mengembalikan pada waktunya, berilah dia penangguhan. Nanti ada kemuliaan orang-orang yang memberikan penangguhan atas hutang yang dia berikan. Ini. Jadi Bapak-bapak, karena hutang piutang ini tidak lepas dari kehidupan kita, monggo yang mau hutang jangan karena kebiasaan, tapi karena memang kebutuhan kita hutang, silahkan. Tapi ketika kita hutang, niatkan bahwa kita akan melunasinya. Karena ada orang pindah-pindah kos, pindah-pindah kontrakan, ternyata tujuannya ya gue mau neng lingkungan wis melu RT-an wis apik, asa wis dipercaya utang urung bayar bayar pisan pindo pindah kontrakan. Yang begitu saya pernah mendengar itu. Nah ini yang berkaitan ini. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, orang mana saja yang berhutang dan berniat tidak membayarnya, maka ia akan datang kelak menghadap Allah dihukumi sebagai seorang pencuri. Nek bahasa dewek maling nggih, Bang. Jadi wong niate utang ora bayar, ki ngesuk hukumnya dia sebagai maling. Maling. Pada bae karo maling. Itu. Nah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah melunasi dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya? Satu, kalau memang bisa, yang terbaik adalah kembalikan hutang itu dengan tepat waktu. Dengan tepat waktu. Kalau tidak bisa tepat waktu, kita ngasih tahu, mohon maaf, sepertinya saya belum bisa mengembalikan hutang saya besok pada tanggal ini karena kondisi begini-begini. Itu disampaikan. Itu. Yang kedua adalah orang yang berhutang ketika melunasi hutangnya boleh memberi hadiah kepada orang yang ngutangi. Boleh, Pak, memberi hadiah. Hadiahnya apa? Terserah. Mau berupa uang boleh, mau berupa barang yang lain boleh, mau berupa jasa juga boleh. Karena Rasulullah SAW pernah pinjam unta ini kepada orang Yahudi dalam kisah itu. Taruhlah unta itu tadinya harga 2 juta. Ketika Rasulullah ditagih mengembalikan, bilang pada sahabatnya, belikan unta ini harga 2 juta. Nyari, ternyata nggak ada. Adanya unta harga 2.500.000 misalnya. Ya udah nggak apa-apa, beli saja. Itu. Artinya apa? Rasulullah menjadi seorang peminjam yang sangat baik karena mengembalikan dengan yang lebih baik. Nah itu, sehingga monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya hutang wayai balik kena, kembalikan. Kalau bisa memberi hadiah, bebungah bahasanya nggih Pak nggih. Itu. Memberi bebungah. Nah, bersyukur kita karena sudah diberi bantuan, sudah ditolong. Itu begitu. Ini. Nah, bagi orang yang memberi hutang, kalau sampai terjadi
yang hutang ini belum bisa mengembalikan, maka berilah dia penangguhan. Penangguhan ini apa, Pak? Tenggang waktu nih bahasa Jawane apa ya? Mundur lah ya. Ya, waktunya mundur. Waktunya mundur. Walaupun waktunya mundur, tapi tetap tidak ada denda. Nah, beda kan utang-utang yang ada sekarang. Semakin waktunya mundur, sing diutangi semakin seneng. Sebab banyak denda. Sampai karena mundurnya panjang banget, ngasih dendane luwih akeh tinimbang pokoknya. Itu terjadi Pak sekarang itu. Ada pinjaman yang namanya pinjol, itu ngeri. Mohon maaf, di lingkungan kita mungkin ada yang namanya yang dikenal dengan pinjaman orang-orang dari suku tertentu itu. Iya, itu begitu. Kita sering mendapatkan pengaduan begitu. Utang 5 juta, wis ngangsur, wis tekan 5 juta hanya karena telat. Malah gak esi pira sih, esi 10 juta lah, kan orang masuk akal. Jadi diberi denda atas keterlambatannya, ini termasuk tidak boleh. Memberi penangguhan ini termasuk akhlak yang terpuji. Jadi ketika yang hutang ini nggak bisa mengembalikan, beri dia penangguhan. Ya wis ora apa-apa. Terus rencananya balik nang maning kapan? Ya njaluk waktune 2 bulan maning lah ya Pak. Ya wis ora apa-apa, monggo. Gitu. Orang yang memberi hutang dan memberikan penangguhan, maka dia akan mendapat naungan dan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Ini hadisnya Muslim. Barang siapa yang ingin diberi naungan oleh Allah dalam naungannya, maka hendaklah ia memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau ia bebaskan darinya. Iku Pak, wes. Ya, balasan kepada orang yang memberikan penangguhan sedemikian mulia, Pak. Apa Pak? Diberi naungan saat hari kiamat, kelak di akhirat. Itu ya. Diberi naungan yang mana itu hanya diberikan kepada orang yang memberikan keringanan tadi, apalagi sampai membebaskan. Itu. Maka kalau hutang piutang itu kalau menurut syariat ini kan berikan dia penangguhan. Udah diberi penangguhan nggak bisa mengembalikan, ya sudah diberikan keringanan. Kon balikna separo, ora bisa seprapate, ora bisa burna, lunaskan, ikhlaskan. Ingat akadnya hutang loh, nggih. Gitu. Hutang. Itu Pak. Kemudian dalam riwayat hadis ini di ahad ini lebih ini lagi Pak. Orang yang memberikan penangguhan ini akan mendapatkan sedekah setiap hari. Barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai hutang yang ia berikan sebelum hutang itu lunas. Jika hutang itu belum lunas, lalu dia memberi penangguhan lagi, maka baginya setiap hari ada pahala sedekah senilai itu. Nah, pripun niki gambarane makaten. Misal kita memberikan hutang pada orang, nah, nggo contoh ya sing apik ya manten gede lah nggih Pak. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Sebulan. Kemudian orang itu datang ke kita, Pak, mohon maaf, ternyata saya belum bisa mengembalikan hutang saya karena ini. Kita tahu, oh ya ini uzurnya syar'i ini.
Ya sudah, enggak apa-apa. Terus gimana? Saya minta diperpanjang 1 bulan lagi nggih. Oh ya, enggak apa-apa. Maka bapak-bapak, ketika panjenengan begitu, hari ke-30 jenengan memperpanjang, memberikan perpanjangan hutang, tanggal 1 Maret misal, jenengan dianggap sedekah setiap hari 5 juta. Ada yang pernah sedekah sehari 5 juta? Kalau belum, ngesuk ngutangin 5 juta Pak. Iya, ini Pak. Iya, tanggal 1 jenengan sedekah 5 juta, tanggal 2 5 juta, sampai tanggal 30 Maret jenengan sudah sedekah 5 juta kali 30 hari. Berapa itu Pak? Hah? 150 juta dalam sebulan. Yes, Mas Eka apa pengen? Esok karena sing nyari utang aja balik nagisit teh. Engko malah disarutang ora gelem ya, nggoliane. Ya, ini ketika orang itu nggak bisa, jenengan berikan penangguhan, jenengan dapat nilai sedekah 5 juta. 30 Maret orang itu datang baru bisa mengembalikan 2 juta. Berarti masih berapa? 3 juta. Jenengan terima. Maka 1 April sampai 30 April jenengan sedekah per hari 3 juta rupiah. Itu Pak. Padahal gue duitnya jenengan kan bakalnya balik, tapi dinilai sebagai sedekah. Nah, sing pada duwe piutang karo dulure mulai dipikirkan ini. Berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, jenengan nek urung mampu ya ora apa-apa lah. Tekan kapan ngono, tetunggoni. Bahasane wis ngerti ilmune sih. Apa dina sedekah. Itu Pak. Ini nggak ada. Kalau lembaga nggak mau, lembaga ya dihutangnya nanti denda. Itu Pak, mulianya Pak. Kemudian apa lagi? Setelah dia diberikan naungan, dia mendapatkan sedekah, kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang memberikan hutang dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah ketika utang piutang berdasarkan ilmu, Pak. Nek sing ora dasare ilmu ya ge mau didenda. Wis didenda, utange bunga berbunga, ora marem. Si jaminane disita. Yang begitu terjadi di sekitar kita. Sehingga prakteknya sudah jauh Pak dari aturan. Jauh. Itu. Ini yang terakhir sepertinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian yang didatangi malaikat untuk mencabut ruhnya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan? Ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah. Maksudnya ditampakkan tentang pahala kebaikan yang pernah dia lakukan. Ia berkata, aku tidak tahu. Hanya saja dahulu sewaktu di dunia aku melakukan jual beli dengan orang. Dan aku memberikan kemudahan kepada mereka. Aku memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga.
Wah. Inilah hebatnya. Kalau kita bisa melakukan maka akan mendapatkan banyak-banyak keberkahan. Nah, agar hutang kita menjadi berkah, jika terlambat di dalam membayar jangan dikenakan denda. Nggak boleh. Kalau dikenakan denda maka itu termasuk riba jahiliyah. Sampai sini silakan. Mestinya ini memancing banyak pertanyaan. Waktu masuk jam 15.03. Silakan ada pertanyaan. Tertarik? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pertama yang arisan DMT utang itu bukan kayaknya sudah budaya ya. Utang kita itu sudah budaya, baik itu terjadi dengan negara maupun dengan bank swasta atau termasuk mungkin utang negara terhadap negara konon begitu lahir kita itu beritanya tapi wah Anda begitu lahir sudah mempunyai beban 1 miliar atau 30 juta gitu. Itu bagaimana? Apakah hukumnya riba atau siapa yang berbeda? Satu. Yang kedua, utang dengan teman dan saudara yang tidak ada perjanjian waktu yang benar sedikit serta yang lagi. Saya create cut-off-nya, apa perlu ditanyakan, apa didiamkan supaya mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah 1 hari sesuai dengan yang dilakukan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu nggih? Ya, pertama berkaitan masalah hutang ini seolah-olah sudah tadi juga Mas ini bilang sudah membudaya. Jadi begini, ya kita agak sedikit membuka cakrawala berpikir kita, Pak. Jadi kenapa sekarang kok ini kalau mau jujur nih, kenapa sekarang ini kok masjid-masjid sepi dari jamaah? Semangat orang menuntut ilmu, ngaji atau taat dan lain sebagainya ini kok susah atau berkurang. Kalau kita mengikuti kajian ini itu sebenarnya semuanya merupakan efek dampak dari kita secara langsung atau tidak, sadar atau tidak, karena kita mengkonsumsi barang-barang yang syubhat bahkan mungkin haram. Itu efeknya diantaranya ke situ, Pak. Iya, efeknya ke situ. Jadi sampai ke situ. Nah, kalau secara politik kenegaraan ini sebenarnya bernegara sama seperti mohon maaf rentenir-rentenir itu. Wis ngerti ora isa balekna, bukannya diberi keringanan, diutangi maning, didenda lebih gede. Targetnya apa, Pak? Menguasai aset yang dia miliki. Kan begitu. Itu. Cuma kalau ini negara skalanya lebih besar lagi. Nah, maka berlakulah hutang itu harus ada apa? Harus ada bunga. Itu. Kalau akadnya hutang ada bunga jelas itu melanggar. Maka kita harus punya keyakinan, Pak. Apa? Aturan syariat pasti mendatangkan kemaslahatan. Aturan yang bertentangan dengan syariat meskipun kelihatannya baik pasti ada kemudharatan yang kita mungkin belum tahu. Itu begitu. Maka memang diciptakan hutang piutang ini jangan seperti syariat Islam. Kalau seperti syariat Islam
nggak bisa menguasai. Jadi hutang piutang ini sudah menjadi salah satu elemen bagaimana sebuah negara menjajah negara yang lain. Itu begitu. Nah ini sudah, kalau sudah bicara makro begitu, ya kalau saya ya wis ngana mung ndonga bae. Ya seperti sekarang ini karena kita bukan pengambil kebijakan. Ya udah, kita pada level yang terendah. Sekarang Pak Sis misal, waduh ki ning RT anu wis anak kaya gie, kepriben ya. Ya ayo, bagaimana biar bisa bebas tetangga kita, saudara kita dari praktek riba? Jangan-jangan mereka belum tahu. Ini kalau saya kasih pertanyaan lagi, satu lagi. Biasanya di lingkungan kita itu ada hutang piutang, ada yang namanya arisan. Ini apa betul? Arisan itu hakikatnya akadnya apa, Pak? Tolong menolong atau hutang piutang? Ayo jujur, ayo kita kritisin coba. Sing entuk biasanya dipotong orang secara umum. Ya secara umum dipotong kan? Engkau lho kanang jawabnya pada iya jenengan tidak sendiri. Secara umum dipotong kan? Hah? Iya administrasi ya, bahasanya kan tetap dipotong. Nah ini sudah saatnya Isa. Ya. Ini menarik ini. Jadi nanti kita akan muamalah-muamalah ketemu dengan yang begitu, Pak. Berarti nomor sewa nih Pak Sis. Insya Allah lain waktu hadir lagi. Moga-moga nggak ada dinas luar. Oke, saya kira itu. Mohon maaf segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian.